Shalom. Shalom. Kok pakai dulu masker nih kok. Soalnya ini banyak musim orang yang sakit, jadi kita harus menggunakan protokol kesehatan ya kok ya. Oke. Ya ini muatan jemaatnya, silakan kok. Kiranya Tuhan memberkati. Ada teman-teman MBC. Halo, shalom. Buat teman-teman yang secara online, kami mengundang teman-teman untuk join bersama kami di Jalan Mantri nomor 1C. Pastinya harus sesuai dengan protokol kesehatan ya, menggunakan masker. Dan juga buat teman-teman yang sudah join bersama kami, kiranya teman-teman terberkati dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Kok gimana kebaktiannya? Iya, luar biasa. Wah, puji Tuhan. Kok lagi sakit ya? Iya nih, lagi batuk. Oh ya, tadi saya dengar ada pengumuman kalau bisa didoakan ya? Oh iya, kebetulan setiap hari Rabu kita ada lakukan persekutuan doa. Setiap jam 9 secara online kok. Oh. Jadi di situ kita bisa saling memberkati, saling menguatkan. Dan pastinya kita akan doakan untuk kesembuhan Koko. Oh, saya maulah didoakan. Ya, hari Rabu. Ya, oke. Yuk, saya antar ke mobil lah kok. Natal udah dekat. Pasangan belum ada lagi, mau ngajak siapa ya? Oh iya, ada Vincent. Aku ngajak dia aja lah. Halo, Ko. Halo, shalom, Cen. Shalom, Ko. Apa kabar? Baik, Ko. Puji Tuhan. Ada apa ini, Ko? Cen, Natal ini ada kemana, Cen? Nggak ada sih, Ko. Pas kali kebetulan nih kan, kami mau ngadain kegiatan Natal gabungan bersama WHS. Jadi aku mau ngajak lu, tau lah sendiri nggak ada pasangan, jadi aku ngajak lu aja. Iya, oke, Ko. Ya. Di mana, Ko? Nah, kita nanti adakan di tanggal 18 Desember jam 10 pagi di Hermes Palace, lantai 10, Cen. Oh, oke. Nanti jangan lupa ya, join sama kita. Oh, siap, Ko. Oke. Jangan Boleh lupa ajak orang lain? Gimana? Boleh ajak orang lain nggak? Pastinya dong, ngajak sebanyak-banyaknya. Kita sungguh senang sih. Ada dapat makanan? Dapat. Datang aja deh. Jangan Oke, nanya-nanya. siap, Ko. Oke? Siap, Ko. Oke, God bless. God bless, Ko. Berkati. Bye. Puji Tuhan. Di dalam bulan November ini, Methodist Blessing Community mengangkat satu tema, yaitu Nothing is Impossible, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dapat melakukan segala hal, bahkan mujizat. Untuk itu mari bersama-sama dengan kami, bersama-sama bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sobat MBC yang ada di sini dan ada yang di rumah. Shalom. Apa kabarnya? Hujan-hujan mendung ya, tapi bersyukur kepada Tuhan kita bisa hadir. Kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kasih tos kanan kirinya. Katakan Shalom, Tuhan memberkati. Hari ini kita mau menenangkan hati, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau beribadah, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ujian kita. Mungkin di dalam hari-hari kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan gak ada dalam hidup kita. Tapi percaya bahwa Allah yang adalah Immanuel itu sebenarnya selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama, Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Bapakku datang, ku berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan, Kau kuat. Kau kuatkan aku bertahan.
Dia yang bertahta. Bahkan di dalam lemah pun Dia hadir di dalam hidup kita. Dan sama-sama katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan di dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari katakan bahwa Ia adalah kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan setengah suara kita nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan, Engkau Allah Immanuel. 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 Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersama-sama rindu datang kepada Tuhan. Kami bersama-sama rindu menyembah Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan boleh menyertai setiap penyembahan ini ya Tuhan. Biarlah setiap ibadah ini boleh memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa Yesus lebih dari cukup dalam hidup kita. Amin. Lebih dari cukup. Amin. Mari kita akan sebuah pujian yang mengatakan more than enough. Biarlah semua lutut bertelut kepadanya karena Yesus adalah Tuhan. When the mountains fall and the seas turn roll, by my word stand strong, says the Lord. When the words get stalled, filled with broken hearts, but my word won't fail, stays the road. Oh, your love
kuasa, kepengampunan ada di dalam Dia. Power, mercies, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Katakan power, mercies, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounding us. You more than enough for me. Jesus, Jesus, you're able. Jesus, you're able to bring every chains of life in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sobat MBC, kita percaya bahwa tak ada yang terbatas bukan bagi Tuhan. Tak ada yang terbatas bukan bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah. Karena Dia adalah Tuhan. Semua dapat dilakukan, bahkan mujizat juga dapat dilakukan. Mari kita akan satu pujian yang mengatakan mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau selalu dahsyat bagi kami, karena Engkau selalu ajaib bagi kami. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu,
Ya Tuhan, kami bersyukur kembali kami hadir kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, dan kini tiba saatnya Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan berkati kami, siapkan hati, telinga kami, untuk kami boleh mendengar sabda-Mu, untuk kami mendengar firman Tuhan melalui hamba-Mu yang terbatas. Pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Banyak wajah baru ya, walaupun hujan. Tadi masih sepi karena teman-teman pada terlambat. Kali ini kita kasih tos lagi. Shalom, katakan shalom kanan kirinya. Shalom, Tuhan memberkati. Belakangan ini banyak yang sakit, teman-teman jaga kesehatan ya. Karena saya juga jadi liturgis dadakan. Ya, karena ada beliau yang sakit ya, batuk, jangan dipaksa ya. Tapi dia udah PCR kok, aman-aman ya. Negatif kok, negatif ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang lumpuh berjalan. Jadi Methodist Blessing Community ini mengangkat satu tema di dalam bulan ini, itu nothing is impossible. Tadi yang mustahil bagi Tuhan, karena itu dia melakukan mujizat-mujizat. Jadi selama 1 bulan ini kita akan melihat mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kisah-kisahnya yang tercatat di dalam Alkitab. Coba kita review kembali. 2 minggu lalu kita membahas apa, teman-teman? Oke, yang buta melihat. Minggu lalu kita belajar dari contoh Wandi tentang apa? Oke, tuli mendengar. Dan hari ini kita melihat dalam Alkitab bagaimana Yesus menyembuhkan atau memberikan mujizat tentang orang yang lumpuh itu bisa berjalan, teman-teman. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kisah ini di dalam Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai 15, coba saya ingin kita berefleksi sejenak, teman-teman. Kira-kira sering nggak kita salah menilai? Sering nggak kita salah menilai tentang sesuatu? Sering nggak? Sering kan salah menilai? Mungkin terhadap pacar kita gitu ya, terhadap pacar kita. Oh pasti lu selingkuh gitu ya. Padahal kagak, padahal mabar gitu ya. Itu sering terjadi ya. Bahkan termasuk saya gitu ya. Nah, kita sering kali salah menilai terhadap sesuatu. Bahkan kalau kita lihat, hakim pun bisa salah menilai, betul? Kalau kita atau teman-teman pernah melihat kisah atau film, pernah nonton film Miracle in Cell Number 7? Versi Korea, versi Turki, versi Indonesia, banyak ya. Jadi sebenarnya itu diangkat dari satu kisah nyata. Seorang ayah yang berumur 38 tahun, dia itu dituduh, kalau dalam kisah aslinya itu dituduh memerkosa dan membunuh seorang anak dari perwira polisi. Ini kisah nyatanya. Tapi kalau teman-teman sudah nonton, aku spoiler ya yang belum nonton ya. Jadi di dalam versi Indonesia itu bapak itu disabilitas, teman-teman. Dan tiba-tiba anaknya itu karena kecelakaan jatuh nyemplung meninggal. Tapi hakim pada saat itu salah menilai. Bahkan pada saat itu dikatakan bahwa ayah atau perwira polisi itu makai orang dalam gitu istilahnya. Kita bisa melihat bahwa kita sering, bahkan hakim pun sering salah menilai, teman-teman. Semahalnya dalam kisah yang akan kita baca dan kita renungkan hari ini. Seorang yang lumpuh sudah 38 tahun menunggu mujizat, dan ketika disembuhkan oleh Yesus sudah bisa berjalan, malah dia nggak percaya sama Tuhan Yesus, malah nyalahin Tuhan Yesus gitu ya. Kita akan melihat kisahnya dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 15. Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 15. Teman-teman bawa Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 15. Saya lupa masukin di slide. Saya minta kita semua ada ya Alkitabnya. Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 15. Yang perempuan, karena ladies first ya, duluan gitu ya, dipersilahkan. Lalu laki-laki yang berikutnya, begitu selanjutnya sampai ayat yang ke-15, kita bersama-sama membaca. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai 15. Perempuan 2, 3 ya. Sudah itu
Laki-laki ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Bersama-sama orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Teman-teman sekalian, kalau kita review kembali, ada satu kisah di mana di dalam satu lokasi yang dikatakan kolam Bethesda, ada yang 38 tahun duduk di situ atau berbaring di situ karena lumpuh. Mari kita lihat satu catatan yang saya berikan kepada kita di dalam kolam Bethesda. Yang pertama, di dalam kolam Bethesda itu terletak di dekat Yerusalem, di ayat 2 kalau kita perhatikan, di dekat pintu gerbang domba. Jadi ada nama yang masing-masing di gerbang itu, di dekat Yerusalem, di kota Yerusalem. Lalu yang kedua, teman-teman, kita bisa melihat di situ dikatakan terdapat apa? Banyak orang-orang cacat dan lemah yang berada di sana. Jadi di kolam itu merupakan satu yang diiming-imingkan atau yang satu ada kisahnya bahwa dikatakan kalau ada goncangan air, siapa yang pertama kali terjun akan sembuh. Tapi tidak tercatat dengan jelas siapa yang sembuh dari kisah itu. Lalu yang ketiga, kita lihat faktanya yang di dalam kolam Bethesda. Ada cerita bahwa jika ada goncangan air, yang pertama kali masuk ke kolam itu akan sembuh. Dan yang terakhir faktanya, terdapat satu orang yang punya kelemahan, yaitu kelumpuhan selama 38 tahun. Teman-teman, selama 38 tahun orang lumpuh itu menantikan momen goncangan air itu. Jadi dia mungkin melihat air itu, melihat kok nggak goncang-goncang gitu ya. Dia berharap dan dia meyakini kalau ada goncangan air, aku buru-buru. Tapi dalam kelemahannya, apakah bisa? Kira-kira pasti tidak. Dia berharap, tapi dia tidak bisa. Itulah keadaan orang lumpuh itu. Dan kalau kita pelajari Yohanes ini ada plot twistnya. Dia memberitakan ketika Yohanes menulis Injil ini, Yohanes itu nulis satu arah tapi kena dua arah gitu. Ada plot twistnya. Yang pertama betul-betul orang yang lumpuh, kisah orang yang lumpuh, tapi ada sisi senggolan yaitu sisi kerohanian. Menggambarkan bahwa sebenarnya orang adalah orang yang lumpuh secara rohani. Jadi dia menulis satu kisah tapi dua yang kena. Kalau teman-teman yang mengikuti khotbah dari belakangan ini pasti melihat bahwa Yohanes itu punya dua plot twist ya. Kalau kita bayangkan 38 tahun imannya itu lumpuh.
Dan ada kisah 38 tahun orang yang sungguh-sungguh lumpuh. Dia berharap tapi dia lemah. Dia berharap satu mujizat tetapi dia nggak bisa. Mungkin ada goncangan, mungkin ya ini mungkin ada goncangan. Orang yang mungkin sakit kusta udah nyemplung aja gitu ya, kayak berenang gitu ya pasti ya. Oh aku dulu cebur sembuh gitu ya, mungkin, tapi nggak ada tercatat dengan jelas kisah itu di mana teman-teman. Tapi teman-teman, ada yang dari tafsiran yang saya baca ada memang kontroversi dari tafsiran itu, karena memang ada yang menganggap satu mitos karena tidak tercatat dengan jelas, satu mitos tentang kolam Bethesda ini. Tetapi kita mau menganggap, bolehlah kita menganggap bahwa kolam Bethesda itu menyembuhkan orang, tetapi tidak ada tercatat dengan jelas. Mana mungkin ada orang yang lumpuh itu bisa masuk duluan, tidak akan bisa. Tetapi orang itu berharap sungguh-sungguh, bukan? Orang itu sangat berharap sampai nunggu 38 tahun teman-teman. Di dalam pengharapannya teman-teman, kalau kita lihat di dalam pengharapan orang itu teman-teman, ada satu belas kasih Yesus. Ada satu belas kasih Yesus yang Tuhan tunjukkan di dalam satu kisah ini. Cuman kayaknya slide-nya hilang lah. Sorry ya, kayaknya hilang. Oke, kita lanjut aja. Ada satu belas kasih Yesus. Tiba-tiba dikatakan Yesus melihat. Kalau teman-teman perhatikan ayat ini, Yesus melihat. Kalau kami bersama-sama minggu lalu itu membahas tentang kata melihat, sama seperti Yohanes 9. Melihat itu bukan arti Yesus jalan melihat, oh orang buta, bukan. Tapi Yesus melihat, memegang, bahkan memperhatikan. Dikatakan Yesus melihat orang lumpuh ini karena belas kasihannya. Yesus Yesus memberikan satu prinsip pelayanan di mana dunia ini menyatakan sedang lumpuh secara rohani, dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ingat konteks pada saat itu, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang sakit, orang-orang kusta adalah najis pada saat itu. Orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang cacat adalah satu kenajisan pada saat itu. Dan mungkin dalam konteks pada saat itu, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kalau lewat aja itu mungkin diusir. Kalau lewat depan rumahnya itu mungkin diusir pada saat itu. Tetapi Yesus apa? Yesus melihat, dia memperhatikan, dia menyentuh orang lumpuh ini yang dahulu adalah najis. Teman-teman sekalian, disabilitas atau penderitaan jika ada itu bukan hanya karena dosa. Karena banyak yang menganggap bahwa ini lu cacat karena dosa, ini lu sakit keras pasti karena dosamu atau dosa orang tuamu. Teman-teman sekalian, 2 minggu lalu kami membahas bahwa disabilitas, penderitaan itu bukan karena dosa. Tetapi Yohanes 9 ayat 3 berkata karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan melalui penderitaan itu, melalui kesakitan itu. Padahal dalam stigma atau pandangan buruk yang orang-orang berikan pada saat itu, mereka harus dibuang, orang-orang lumpuh, orang-orang cacat. Bayangkan teman-teman, itu adalah keadaan rohani kita sebenarnya. Yohanes itu melihat satu kisah, tetapi dia melihat sebenarnya ini adalah cerita tentang orang yang imannya lumpuh. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa yang pertama, Yesus tahu karena orang ini lumpuh dan membutuhkan kesembuhan. Terlihat dari pengharapannya 38 tahun ya. Dia menunggu. Kalau dia nggak berharap, ya udah dia ngemis aja depan gereja, begitu kan? Kalau dia nggak berharap kesembuhan. Tetapi dia menunggu selama 38 tahun. Dan Yesus tahu orang ini membutuhkan kesembuhan. Dan Yesus datang kepadanya. Yesus tahu bahwa orang ini akan menjadi berkat jika disembuhkan. Artinya dalam Yohanes 9 ayat 3, pekerjaan-pekerjaan Allah itu benar-benar ternyatakan di dalam orang itu. Kita harus mengerti bahwa dalam Yohanes ini kita melihat bahwa tentang perspektif dunia dan rohani. Dunia tentang satu kisah tentang kesembuhan daripada orang yang lumpuh dan juga kerohanian kita teman-teman. Kita harus melihat bahwa orang lumpuh ini ketika ditawarkan kesembuhan oleh Yesus, dikatakan Yesus, maukah engkau sembuh? Kalau kita melihat di dalam ayat 7,
Coba kita lihat ayat 7. Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Lihat ya, perhatikan ya. Orang lumpuh ini berharap. Dari sisi berharap, 38 tahun dia berharap Yesus tawarkan kesembuhan. Tapi jawabnya apa dalam ayat 7? Menarik ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Coba bayangkan jika kita adalah orang lumpuh ini, teman-teman. Kita yang butuh pengharapan, tetapi ada seseorang yang menawarkan kesembuhan, baik secara rohani dan di dalam fisik, di dalam kisah ini, kita malah tidak percaya. Orang lumpuh ini berkata apa? Tuhan, gak ada yang bawa aku turun. Percayanya itu bukan kepada Yesusnya, melainkan kepada, bahkan kita anggap mitos pada saat itu, yang gak tahu dengan jelas dikatakan apa ceritanya. Teman-teman sekalian, ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang ada dalam penderitaan, mungkin di dalam hidup kita, kita malah mengandalkan diri kita, pikiran kita untuk keluar masalah. Itu sama seperti orang buta ini, orang-orang lumpuh ini. Mungkin mengandalkan mitos-mitos, contoh pergi ke dukun gitu ya. Contoh pergi ke penggantaan uang. Itu menurut pikiran kita. Bukan malah kita melihat siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah. Betapa mirisnya kalau hidup kita itu seperti itu, bukan? Tetapi inilah fenomenanya, teman-teman. Saat ini dan saat itu juga ketika kisah ini ditulis, banyak orang mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi permasalahan dalam hidupnya. Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri, memikirkan sendiri, bahkan menuhankan dirinya, karena berkata bahwa saat ini banyak sekali orang berkata bahwa ya akulah yang punya hidupku, siapa lu, siapa Tuhan, nggak ada ya kan impactnya bagiku. Banyak orang yang merasakan seperti ini. Tetapi apakah Allah yang kita sembah dalam Yesus baperan? Apakah kalau misalnya orang lumpuh itu berkata, Tuhan, gak ada loh yang mau sembuhkan aku, padahal Yesus di depannya, apakah Tuhan kita baperan? Yesus adalah baperan? Kalau misalnya kita sebagai Yesus, kita tawarkan, maukah engkau sembuh? Aku maunya masuk ke kolam itu, bukan engkau yang menyembuhkan. Kira-kira kita baper gak? Mau disembuhkan kok gak mau gitu kan? Pasti kita gitu kan? Ya kan? Tetapi apakah Allah kita yang kita sembah dalam Yesus baperan? Enggak, teman-teman. Enggak. Yesus kita bukan Yesus yang sembarangan. Allah kita yang kita sembah dalam Yesus adalah setia. Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah yang tetap memegang perkataannya. Amin. Allah yang setia dan tetap memegang perkataannya. Dengan belas kasihnya, dia tetap bekerja menyembuhkan orang lumpuh itu. Karena apa? Karena ia mengasihi kita. Terbukti bahwa Yesus tetap menyembuhkan orang lumpuh itu. Ada amin? Kalau kita melihat di dalam satu quotes ini, seberapa buruk pun keadaan kita, bahkan sedang lumpuh pun iman kita, Yesus tetap melihat, memperhatikan, dan mengangkat kita karena ia mengasihimu. Kata kiri kanannya, karena ia mengasihi kita. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat faktanya tadi di dalam ayat ke-7, orang lumpuh itu enggak mengenal Yesus. Orang lumpuh itu tidak mau percaya apa yang dikatakan Yesus tentang maukah engkau sembuh? Dia malah berkata, aku sebenarnya mau masuk ke kolam itu. Aku nunggu-nunggu waktunya. Tapi enggak ada yang bawa aku, katanya. Padahal Yesus berkuasa, bukan? Pada saat itu mungkin udah banyak mujizat yang Tuhan lakukan bersama-sama dengan muridnya, bukan? Tetapi dia meragukan kuasa Yesus. Orang lumpuh ini lebih percaya kepada cara sembuhnya. Masuk ke kolam, sembuh. Itu yang dia percayai. Tapi Yesus yang kita kenal bukan Yesus yang baperan. Yesus tetap menyembuhkan orang lumpuh itu. Dikatakan ayat 8 sampai 9, kata Yesus kepadanya, bangunlah,
Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan mujizat terjadi teman-teman. Dikatakan apa ayat 9? Kita baca bersama-sama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Wow. Teman-teman sekalian, coba kita lihat bagian sisi rohaninya kepada kita saat ini. Sekalipun iman kita lumpuh, bahkan sekalipun kita nggak bisa pandang Yesus, sekalipun kita meragukan Yesus, sekalipun iman kita mengatakan bahwa aduh, mungkin Tuhan nggak samamu lah, mungkin Tuhan lagi nggak samamu, makanya hidupmu sial-sial aja begitu ya. Tetapi kalau kita merenungkan kisah ini, orang lumpuh tadi meragukan Yesus bukan? Nggak percaya bukan? Tetapi Yesus kita tetap bekerja. Yesus kita tetap bekerja. Ia tetap bekerja karena apa? Satu dasar bagi kita orang Kristen. Kenapa dia tetap bekerja di dalam hidup kita? Satu dasar adalah karena ia mengasihi kita. Karena ia mengasihi kita. Karena ia mengasihi kita. Dari sini kita mendapatkan kebenaran bahwa bukan karena kerohanian kita baik, bukan karena kita baik, kita sering ke gereja, makanya kita disembuhkan, kita mendapatkan mujizat. Bukan. Tidak ada hak bagi kita untuk memegahkan diri, sombong. Karena mungkin kita berkata bahwa ya mujizat bisa terjadi dalam hidupku karena aku taat kepada Tuhan. Bukan. Karena kalau kita merenungkan kisah ini, orang lumpuh itu sekalipun imannya kurang percaya sama Tuhan, tapi Tuhan tetap bekerja. Jadi nggak ada dasar bagi kita untuk nyombongkan diri. Karena aku kudus, aku sering ke gereja, makanya mujizat bisa terjadi. Kebaikan Tuhan bisa terjadi dalam hidupku. Bukan seperti itu ya. Tetapi dasarnya adalah karena Tuhan mengasihimu. Amin. Teman-teman sekalian, harusnya mujizat yang terjadi di dalam hidup kita, itu responnya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Bukannya seperti orang lumpuh tadi, bukannya marah, bukannya malah menyalahkan. Karena kita bersama-sama lihat quotes ini bahwa bukan karena iman yang membuat kesembuhan dan mujizat terjadi, melainkan mujizat terjadi hanya karena kemurahan Tuhan dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa membanggakan diri. Bukan karena iman yang membuat kita bisa sembuh. Bukan karena iman kita bisa merasakan mujizat Tuhan. Bukan. Tetapi mujizat jika terjadi dalam hidupmu, kesembuhan bisa terjadi dalam hidupmu, di dalam diri kita, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Jadi kita nggak bisa membanggakan diri. Nggak ada hak orang Kristen itu membanggakan diri. Amin. Nggak ada sekalipun. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita membaca Alkitab setiap hari. Makanya Tuhan bisa baik kepada kita. Bukan. Karena Tuhan sudah baik sama kita, makanya kita bisa baik kepada orang lain. Jangan dibalik-balik ya, teman-teman sekalian. Tapi sayangnya seringkali kita nggak merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Betul? Saya juga sering merasakan. Kita yang seringkali tidak merasakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berkata, aduh banyak kali masalah. Aku datang ke kantor, masalah. Aku datang ke orang tua, masalah gitu ya. Aku ketika jauh dari orang tua, ketika pulang, masalah lagi gitu ya. Kita datang misalnya ke tempat kerjaan, masalah lagi. Datang ke sahabat, masalah lagi. Semuanya masalah. Kita merasa bahwa gak ada pun itu Tuhan itu sama-sama aku. Masa masalah terus terjadi dalam hidup kita. Masa banyak kali beban di dalam hidupku yang harus aku tanggung. Kita sering kali gak merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dalam pikiran kita seringkali mujizat itu adalah sesuatu yang wow. Ya kan? Di dalam pikiran kita mujizat itu adalah sesuatu yang wah, kita bisa tercengang. Seringkali
kita merasa bahwa mujizat itu, kalau aku punya pergumulan yang hebat, sampai mungkin karena pergumulan ini aku bunuh diri, Tuhan kasih mujizat, pergumulan itu pergi, itulah mujizat. Kita hanya bisa memikirkan bahwa mungkin kalau kita punya pergumulan yang berat, Tuhan kasih kesuksesan, itulah mujizat. Mungkin kita mikir bahwa kalau kita lagi sakit keras, udah mau mati, tapi Tuhan kasih kesembuhan, itulah mujizat. Kita berpikir bahwa itulah mujizat, itu hanya kayak gitunya mujizat di dalam pikiran kita, bukan? Mungkin di saat kita nggak ada uang sama sekali, tiba-tiba Tuhan kasih orang untuk memberikan kita uang, itulah mujizat, gitu ya. Kita merasa bahwa hanya itu mujizat, sesuatu yang wow, itulah mujizat. Sering kali kita lupa, teman-teman sekalian, kalau mujizat terbesar di dalam hidup kita yang kita sudah alami sebagai orang percaya adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Sering kali kita lupa, teman-teman, bahwa sebenarnya mujizat yang terbesar yang kita alami adalah kematian diri kita dan kebangkitan diri kita dalam Yesus. Saya nggak pernah bosan mengingatkan hal ini. Mungkin teman-teman sekalian bosan. Yesus mati di atas kayu salib terus itu. Tapi sadarilah teman-teman, kalau Tuhan Yesus nggak mati di atas kayu salib, kita semua binasa. Karena nggak ada jalan lain selain Yesus kita bisa menghadap Bapa di surga. Oleh karena itu saya nggak bisa berhenti mengingatkan bahwa mujizat terbesar di dalam hidup kita yang kita alami adalah keselamatan dari Kristus. Amin. Yang kedua, sering kali kita lupa bahwa mujizat yang kita alami setiap hari adalah ketika kita bangun pagi. Teman-teman, kakek saya itu meninggalnya itu damai kali. Dia tidur sore, habis itu udah lewat. Ada lagi Pak tua saya juga. Dia tidur, besoknya nggak bangun lagi. Teman-teman sadar nggak sih? Kalau sebenarnya itu adalah mujizat dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Selain yang utama adalah keselamatan dari Kristus, kita bisa bangun pagi aja, itu adalah kebaikan Tuhan. Ya kan? Tapi kita sering lupa, sama seperti orang lumpuh tadi. Kita nggak bisa beriman bahwa Yesus itu mampu berbuat segala sesuatu dalam hidupku. Teman-teman sekalian, marilah kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Yang sekalipun mujizat yang menurut kita wow itu nggak terjadi di dalam hidup kita, kita tetap berpegang teguh sama Tuhan karena kita masih punya kehidupan. Amin. Walaupun mujizat yang nggak aku sakit dan mau mati terus aku sembuh, itu nggak ada di dalam hidup kita, atau aku nggak punya uang tiba-tiba dapat uang segepok yang menurut kita itu adalah mujizat, itu nggak terjadi. Sadarilah bahwa mujizat yang luar biasa yang kita alami dalam hidup kita adalah keselamatan dari Tuhan dan bangun pagi. Ini salah dua contohnya ya. Masih banyak lagi kalau kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tapi kita manusia yang sering kali lupa atas kemurahan Tuhan, bukan? Teman-teman sekalian, kalau kita baca lagi, ada yang aneh dari kisah ini. Ketika orang Farisi itu melihat orang lumpuh ini itu sembuh, orang Farisi kan suka cari ribut gitu ya, mempersalahkan hal yang gak perlu dipersalahkan gitu ya. Mereka mempersalahkan tentang hari Sabat, itu pas pula dengan hari Sabat. Malah orang lumpuh tadi bukan bersyukur, malah menyalahkan Yesus. Ketika orang Farisi itu cari ribut, ini hari Sabat, harusnya kau gak boleh angkat tilammu. Karena ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini dengan kata-kata bangunlah berjalanlah, dia angkat tilam. Orang Farisi, orang Yahudi sangat pantang kalau istilahnya
mengganggu hari Sabat. Bahkan sampai sekarang mereka itu kalau misalnya hari Sabat, mereka makan makanan yang semalam mereka masak. Nggak ada aktivitas sama sekali. Dan itulah yang menjadi masalah di dalam perikop ini teman-teman. Tetapi bukannya malah bersyukur orang lumpuh ini, malah nyalahin Tuhan Yesus. Jadi ketika dia mengangkat tilamnya, orang-orang Farisi itu datang, "Woi, kenapa kok bisa sembuh?" Begitu ya. Orang lumpuh ini berkata, "Ini nih, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang menyatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia yang nyuruh aku angkat tilamku." Kurang ajar nggak nih orang itu ya? Udah disembuhkan, bukan berkata, "Ya Tuhan, terima kasih." Inilah realita yang terjadi dalam hidup kita teman-teman sekalian. Seringkali kita diberikan satu mujizat, bangun pagi, kemurahan Tuhan, kita kerja masih digaji, kita nggak di PHK, kita seringkali tidak merasakan kasih Tuhan. Bahkan kita seringkali nyalahin Tuhan. Saya pernah ya, bocor ban di depan JW Marriott ya. Saya pernah lagi mau kemana itu ya, aku lupa pula tujuannya. Terus tiba-tiba meledak bannya, ini motor ini meledak, harus dorong. Aku pergi ke satu tempel ban, dia buka bisa, pasang nggak bisa. Gawat kali kawan ini ya. Udah jauh dorong-dorong, nggak bisa pula dipasang. Harus naik becak lagi, cari ini, angkat motornya. Saya memikir, aduh kenapa sih, mau pergi aja repot banget Tuhan gitu ya. Bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan sering begitu. Kita sering begitu teman-teman. Tapi hari ini kita selalu diingatkan bahwa ingat terus kasih Tuhan. Responilah terus kasih dan kemurahan dalam hidup kita. Jangan seperti orang lumpuh ini. Ini orangnya. Tapi di ayat setelahnya apa? Lucu ini sebenarnya kisahnya. Ini orangnya, contohnya gitu ya. Ini orangnya. Tapi tiba-tiba dikatakan Yesus telah menghilang dari situ. Yesus telah menghilang. Teman-teman sekalian, respon yang orang lumpuh berikan sangat tidak baik. Kurang bersyukur. Makanya Tuhan Yesus gak berhenti. Dikatakan di ayat selanjutnya apa? Kemudian Yesus bertemu lagi dengan dia di dalam bait Allah. Dan berkata kepadanya, "Hei, engkau telah sembuh. Jangan buat dosa lagi. Supaya jangan ada yang lebih buruk terjadi padamu." Teman-teman, kalau kita pelajari kalimat ini, ayat ini, ada kalimat kuasa Yesus yang mengubahkan orang itu. Sehingga di ayat 15 dikatakan apa? Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Yang awalnya dia itu menyalahkan Tuhan, sekarang setelah Yesus katakan, "Jangan berbuat dosa lagi, kau telah kusembuhkan." Ada kalimat kuasa di situ. Lalu selanjutnya dia berkata apa? Keluar. Kalau kita dalami lagi, sebagai gereja Tuhan yang artinya eklesia, dipanggil keluar, seharusnya itulah respon yang benar. Dan di dalam pertobatan orang lumpuh ini, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Teman-teman sekalian, sebenarnya itulah tugas kita sekalian. Mujizat yang kita alami apa? Yang pertama, yang paling utama, keselamatan dari Tuhan. Yang kedua apa tadi? Salah dua contoh yang saya berikan. Ketika kita bangun pagi, itu adalah mujizat dan kesempatan dalam hidup kita. Teman-teman, kalau kita sudah mengalami itu, apa respon kita? Apakah kita sebagai orang percaya, gereja Tuhan dikatakan yang harus dipanggil keluar, apakah kita mau merespon seperti orang yang buta sebelum bertobat, orang yang lumpuh sebelum bertobat, malah nyalahin Tuhan. Tuhan, gara-gara lu ini bisnisku mungkin jadi berantakan, apa yang kurencanakan itu berantakan. Ataukah respon kita malah memberitakan keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita setelah dia bertobat. Apakah respon kita sudah benar? Menceritakan keselamatan, menceritakan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita? Apa kita sudah berespon demikian?
Teman-teman sekalian, marilah kita ketika kita membaca Alkitab, ketika Yesus betul-betul menemukan orang lumpuh tadi, teman-teman, pertobatan terjadi. Dan kita percaya ketika kita menemukan Yesus, kita bertobat. Kita bertobat. Yang dahulunya kita dikatakan, yang dahulunya kita adalah musuh Allah, sekarang anak Allah. Yang dulunya kita adalah hidup di dalam dosa, sekarang kita hidup di dalam Kristus. Harusnya ada pertobatan terjadi dalam hidup kita. Dan respon kita seharusnya bukan menutup-nutup keselamatan, bukan menutup-nutup Injil karena takut, tetapi kita harus respon setelah bertobat orang lumpuh ini apa? Orang itu keluar dan menceritakan atau memberitakan bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Bagi dia kesembuhan adalah kegembiraan. Dia yang berharap 38 tahun mau sembuh, itu adalah kesukaan, kesukacitaan, kegembiraan bagi dia. Bagi kita sekarang apa? Mungkin kita nggak sembuh seperti dia, tapi kegembiraan kita adalah ketika Yesus sudah mati buatku, aku bisa selamat. Respon kita yang tepat adalah memberitakan mujizat itu, teman-teman. Amin. Respon kita sebagai orang percaya adalah menceritakan kabar baik itu dalam hidup kita. Saya rindu teman-teman sekalian belajar bersama-sama hari ini tentang lumpuh berjalan, bukan hanya menyatakan Yesus yang berkuasa, tetapi sebagai respon orang percaya menceritakan mujizat kabar baik yang sudah kita rasakan di dalam Yesus. Amin. Amin. Mana anak muda ini? Amin. Oke, gitulah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami boleh merenungkan satu kisah yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh dengan hanya berbicara, berjalanlah dan angkatlah tilammu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga sanggup melakukan itu di dalam hidup kami, karena Tuhan berkuasa di dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami belajar bahwa seharusnya walaupun hal itu mujizat yang besar tidak terjadi di dalam hidup kami, tapi kami bersama-sama ingat bahwa mujizat yang terbesar yang kami alami adalah keselamatan daripadamu. Tuhan, ajarilah kami untuk kami berespon yang benar, yaitu untuk memberitakan kembali apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kebaikan Tuhan, kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami boleh menceritakan ke banyak orang supaya kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Pakailah firman-Mu yang tertanam di hati kami untuk kembali berakar, bertumbuh bahkan berbuah di dalam hidup kami. Kepada keluarga kami yang mungkin belum percaya, kepada sahabat-sahabat kami, dan kepada banyak orang, supaya nama-Mu kembali dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selain itu kami juga menyambut ya, ada 4 orang ya yang baru di dalam hidup kita. Cisil boleh minta tolong ambil souvenir di dalam lemari. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman kita yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Ya, habis ibadah kita boleh kenalan ya. Ya mungkin sama saya udah kenal ya, tapi sesama kita harus kenalan ya. Sebelum itu kita akan bersama-sama mengembalikan seluruh kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berkata, sebab Tuhan baik. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah tanah musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita akan puji sekali lagi, masuk gerbangnya dan bersyukur. Dengan penuh pujian, mari kita bersuka di hadiratnya. Kita akan masuk gerbangnya dan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian dan tukar takkan kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, bahkan Tuhan memberkati kami. Hari ini kami Tuhan memberikan apa yang ada pada kami, biarlah Tuhan boleh menerimanya ya Tuhan, sebagai persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui MBC ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai menjadi perluasan bagi Tuhan di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, marilah kita sebelum pulang, mari kita membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, melalui salib Kristus, kekuatan serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai hari ini, esok dimanapun kita berada, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembalikan semua pujian kita katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, serta selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia
kasih salam ke kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati.